beautiful ya, yang kedua ada green ya, yang ketiga ada strong. Ya, oke. Ya, kalau yang green kalian bisa lihat di sepanjang dari Tol Bali Mandara ini ya, sebelah kanan kiri ya memang sengaja ya itu ditanam yang namanya pohon bakau mangrove ya. Ini adalah tol Bali Mandara. Mana mantap. Tol di mana tengah laut. mantap gitu. Asik ya. Ya, jadi Satu-satunya tol di Indonesia. Ya. Oke, yang kedua ada konsepnya strong. Jadi diharapkan untuk tol Bali Mandara ini ya, walaupun dibangun di atas permukaan laut tapi bertahan dalam waktu yang lama. Ya, jadi ini merupakan satu-satunya tol yang dibangun di atas permukaan laut ya, yang ada di Indonesia sejauh ini. Ya, oke, lanjut. Yang ketiga itu ada konsep beautiful ya. Sambil dilihat di sebelah kiri ya, bapak, ibu ataupun adik-adik itu terlihat penampakan dari patung GWK Garuda Wisnu Kencana ya, ada posisinya di sebelah kiri. Nah, yang ketiga itu konsep beautiful, cantik, indah. Coba saja nanti kalian lihat dari kejauhan ya. Tol Bali Mandara ini seperti lintasan Tamiya. Ya, seperti lintasan Tamiya. Coba aja. Sempat memperhatikan nggak dari tadi? Ya, seperti lintasan Tamiya. Jadi kendaraan-kendaraan ini ya. Nah, ini apalagi terutama yang di depan-depan ini ya, ada persimpangan-persimpangan itu ya. Ya. Jadi kurang lebih sama suasananya seperti ini. Nah, lanjut lagi ya, yang uniknya dari tol Bali Mandara ini ya, mereka mempunyai lintasan sepeda motor. Ya, kalau di Jawa kan untuk tol itu nggak ada lintasan sepeda motornya ya. Kalau kita di Bali ada ya, jadi ada khusus untuk lintasan sepeda motornya. Ya, nah, kalian pernah dengar Bali tolak reklamasi Teluk Benua? Pernah dengar? Itu peraturan presiden pada tahun 2014 ya. Dulu deh 2014 rencananya di kawasan ini ya, sisi kiri kalian ya, kalian bisa melihat itu rencananya mau direklamasi. Tahu reklamasi ya, mengalihfungsikan perairan menjadi daratan ya, dimana kalau misalkan itu sudah menjadi daratan ya, akan dibangun yang namanya hotel ya, pokoknya wahana wisata penunjang lainnya. Jadi orang Bali masih ada pro dan kontranya. Kenapa saya bilang ada pro dan kontra? Ya, pro-nya itu mungkin dengan adanya reklamasi Teluk Benua dianggap nanti akan ada banyak lapangan pekerjaan ya. Sedangkan kontranya ada dari dua sisi ya, oleh masyarakat setempat. Yang pertama ada sumber daya alam ya, yang kedua ada dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam seadanya ya, ini kalian bisa lihat di sebelah kiri jalan yang ada daratannya lagi, ada pasir-pasirnya, itu rencananya mau direklamasi ya. Nah, oke, lanjut lagi. Kenapa kita masih menolaknya ya? Yang pertama ya, kalau kalian pernah melihat G20, sempat memperhatikan tulisan itu ya. Nah, itu mangrove yang kecil-kecil itu adalah G20. Sempat lihat ya, itu dia. Oke, lagi ya. Kami menolak reklamasi kenapa? Ada dua alasan: sumber daya alam, sumber daya manusia. Sumber daya alam, kalau sudah perairan digunakan sebagai daratan, saat hujan turun, airnya akan kemana? Naik, pasti ke daratan. Dek, jangan saja tunggu 1 minggu. Waktu ini di Bali seharian hujan. Banjir. Dulu di Bali nggak ada istilah namanya banjir ya. Sekarang waduh, sudah sering banjir. Yang hujan saja lebih dari 1 hari, 2 hari udah mulai banjir ya. Makanya kami takutkan apa? Nanti Bali malah tenggelam ya. Karena memang untuk daerah penyerapan air sudah berkurang ya. Oke, yang kedua dari sumber daya manusia. Saya tanya nih sama adik-adik semua, kalau orang Indonesia penguasaan bahasa asing ya, saya bilang bahasa internasional, bahasa Inggris aja deh, 1 sampai 10 dapat berapa? Ayo kira-kira dari diri sendiri aja deh, kira-kira penguasaan bahasa asing 1 sampai 10. 0,5. 0,5. Yang lainnya berapa kira-kira? 0,1.
banget sih jadi gurunya 0,1 loh. Nggak ada yang di atas 5 kayaknya ya. 5,5 oke, ada peningkatannya. Nah, kenapa? Mana Pak tuh? Oh lagi tidur ya. Oke. Kalau misalkan kita ya, terutamanya orang lokal yang ada di Bali, untuk penguasaan asing masih standar, masih rata-rata ya dinilai itu kurang lebih kalau 8 lah, 8 gitu ya. Kenapa kami masih menolak yang namanya reklamasi teluk Benoa? Seandainya itu jadi direklamasi, dibangun hotel, dibangun wahana wisata lainnya ya. Dek, yang sebelum direklamasi saja orang-orang dari luar negeri, salah satunya orang Singapura saja sudah banyak yang bekerja di Bali. Ya, sudah banyak. Kalau kalian berkunjung ke BTDC ya, Bali Tourism Development Center ya, dimana kalau di sana itu adalah kawasan hotel-hotel bintang 5, general manajernya adalah kebanyakan orang-orang dari luar negeri. Salah satunya adalah orang dari Singapura. Kalau seandainya itu jadi ya reklamasi ya, orang asing ya, investor nggak mau tahu ya. Yang mereka hanya mau tahu adalah ketika sudah ada hotel, sudah ada resort dan sebagainya itu, yang bekerja di sana adalah orang-orang yang mampu berbahasa asing, punya relasi yang bagus dengan orang luar. Makanya kami masih menolak reklamasi Teluk Benoa, mengingat ya kami masih memikirkan sumber daya manusianya. Bayangkan kalau misalkan itu jadi direklamasi, dengan seperti nanti orang-orang dari luar negeri mudah bekerja ke Indonesia, sedangkan orang Indonesia harus keluar negeri untuk mencari pekerjaan. Kira-kira ada yang berangkat ke luar negeri jadi TKW atau TKI? Banyak ya. Nah, sama halnya juga di Bali juga banyak ya, banyak yang ke kapal pesiar seperti itu ya. Kayaknya kami masih memikirkan hal itu, masih jadi bahan pertimbangan sampai saat ini ya. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan Kuta Selatan, tepatnya di Nusa Dua ya. Nanti kalau kita itu belok ke kiri ya, itu menuju kawasan Pantai Melasti. Kalau kita lurus, itu yang mau bilang tadi adalah kawasan BTDC, Bali Tourism Development Center ya, di mana di sana adalah khusus hotel-hotel bintang. Ini sudah habis mas tolnya? Kalau di Jepang Sudah. Oke. itu di daerah mana? Tolnya sudah habis. Apa ya? Oke, bersama Rio Haryanto. Khusus untuk